Baik, selamat pagi teman-teman dan selamat pagi dokter. Perkenalkan kami dari SDDA 10. Di sini akan mempresentasikan tentang student project yaitu asma pada anak. Next. Baik, ini adalah anggota dari SGD kami. Next. Baik, perkenalkan di sini saya Sania Budi Naraswari akan mempresentasikan tentang latar belakang dari SGD kami. Definisi asma pada anak masih diperdebatkan dan belum ada yang diterima secara universal, di mana definisi asma yang terdapat pada pedoman tersebut memasukkan gejala klinis dan karakteristiknya, serta mekanisme yang mendasari dengan rincian yang berbeda antara satu pedoman dengan pedoman lainnya. Menurut WHO, asma merupakan penyakit tidak menular yang biasanya diklasifikasikan sebagai penyakit saluran respiratori kronik yang sering dijumpai baik pada anak-anak maupun dewasa, dengan gejala utama yang adanya wheezing, sesak nafas, dada terasa sesak, disertai batuk. Sejarah penyakit asma mengindikasikan bahwa asma merupakan penyakit yang kebanyakan terjadi di negara maju dengan pendapatan tinggi atau high income countries, seperti Amerika, Kanada, Jerman, Selandia Baru, dan Inggris. Namun saat ini menurut Global Burden of Disease Study atau GBD, penyakit asma kebanyakan terdapat di negara berkembang dengan pendapatan yang rendah. Asma mempengaruhi 5-10% populasi atau diperkirakan 23,4 juta orang dengan 7 juta anak-anak di dalamnya. Setiap tahun WHO memperkirakan adanya 250.000 kematian akibat asma yang dilaporkan dari seluruh dunia. Faktor-faktor yang bermakna untuk mempengaruhi timbulnya asma berurutan mulai yang paling dominan adalah atopi ayah atau ibu, diikuti faktor berat lahir, polusi udara, asap rokok, makanan cepat saji, ventilasi udara di rumah yang tidak memadai, dan juga kebiasaan merokok di dalam rumah. Next. Baik, ini adalah rumusan masalah, tujuan, dan manfaat dari ST kami. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya Arya Yoga dengan Universitas 9. Ini saya akan menjelaskan anamnesis. Bisa di next slide-nya. Baik, jadi anamnesis di sini merupakan kunci karena asma pada anak itu bisa didiagnosis hanya dengan gejala klinis. Namun juga harus tetap memperkuat dengan pemeriksaan fisik dan pemeriksaan kimia. Nah, anamnesis di sini kita menggunakan basic 467, di mana kita bisa menekankan pada beberapa gejala klinis yang bisa kita lihat, yaitu pertama adanya wheezing, yaitu suara saat melakukan exhale, dan juga adanya batuk secara berulang. Nah, gejalanya juga bisa berupa kombinasi antara wheezing, batuk berulang, sesak nafas, dada yang terasa sesak, dan juga produksi sputum yang meningkat. Nah, selain itu juga ada batuk kronis berulang yang merupakan salah satu ciri-ciri khas dari terjadinya asma. Bisa dilihat di slide, ini ada beberapa gejala-gejala yang mendukung, seperti misalnya variabilitas, waktu yang menentukan keparahan atau asma atau tidak, lalu juga reversibilitas, jadi kesembuhan asma secara spontan, lalu juga ada faktor pencetus yang akan dijelaskan di faktor risiko, lalu juga ada riwayat dari keluarga. Bisa di next slide-nya. Jadi pada anak di bawah 5 tahun itu menggunakan kriteria yang khusus, yaitu berupa asma predictive index, di mana jika terjadi mengi yang berulang dan disertai satu dari kriteria mayor atau minimal 2 dari kriteria minor, itu merupakan diagnosis asma pada anak. Jadi itu menggunakan asma predictive index. Sekian, mungkin bisa dilanjutkan dengan pemeriksaan fisik. Selamat pagi, perkenalkan saya Dayu Andira. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pemeriksaan fisik. Di mana pada pemeriksaan fisik di sini dapat dicari gejala utamanya, yaitu adanya wheezing atau mengi dan juga batuk. Untuk wheezing ini biasanya dapat terdengar secara langsung atau yang disebut dengan audible wheezing, dan juga dapat menggunakan stetoskop untuk mendengarkannya. Selain itu, ada pun gejala lain yang dapat digali seperti dermatitis atopi ataupun adanya rinitis alergi. Untuk diagnosis asma ini cukup sulit, oleh karena itu di sini terdapat tabel untuk membantu diagnosis asma, di mana dapat dilihat jika gejalanya semakin berat dan juga semakin lama, maka lebih kuat
diagnosisnya mengarah ke asma. Untuk selanjutnya, mungkin dapat dilanjutkan ke pemeriksaan penunjang. Saya itu Suari. Untuk pemeriksaan penunjangnya, yang pertama itu pemeriksaan fungsi atau faal paru dengan alat spirometer. Yang kedua ya pemeriksaan arus punca ekspirasi dengan alat peak fluid meter. Yang ketiga yaitu uji reversibilitas. Yang keempat ada uji provokasi bronkus untuk menilai ada tidaknya hiperaktivitas. Yang kelima ada uji alergi. Yang keenam ada fototoraks atau pemeriksaan ini dilakukan untuk menyingkirkan penyakit selain asma. Baik, sekian dari saya. Akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya Made Widiantari akan menjelaskan mengenai faktor risiko penyakit asma pada anak. Jadi, secara umum terjadinya asma pada anak merupakan interaksi antara faktor host dan juga faktor lingkungan. Di mana pada faktor host, di sini yang pertama ada genetik, di mana sebagian besar anak yang menderita asma memiliki riwayat atopi di dalam keluarganya. Kemudian dilaporkan terdapat keterlibatan gen ADAN33 yang hanya terdapat pada fibroblas pada saluran pernapasan. Untuk faktor risiko yang kedua itu ada jenis kelamin, di mana prevalensi asma pada anak laki-laki lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan. Pada usia sebelum pubertas. Hal ini dikarenakan karena pertumbuhan paru pada anak laki-laki relatif lebih lambat sehingga EFR anak laki-laki menjadi lebih rendah dari anak perempuan. Dan untuk faktor risiko yang ketiga yaitu berat badan lahir rendah, di mana hal ini berhubungan dengan gangguan suplai nutrien yang terjadi saat dalam kandungan yang menyebabkan terhambatnya pertumbuhan paru. Kemudian ada obesitas, di mana jaringan adiposa pada penderita obesitas ini dapat mengeluarkan berbagai macam mediator proinflamasi dan menyebabkan penurunan faktor antiinflamasi sehingga menimbulkan inflamasi pada saluran pernapasan. Next. Kemudian untuk faktor lingkungan, di sini yang pertama ada alergen yang dapat memicu hiperresponsif dari saluran pernapasan. Alergen ini dapat dikategorikan menjadi faktor intrinsik seperti suhu dan aktivitas fisik, dan juga menjadi faktor ekstrinsik seperti alergi di dalam ruangan, meliputi tungai debu rumah, bulu binatang, jamur, dan juga kecoa. Untuk alergen di luar ruangan itu seperti serbuk sari bunga, ada jamur juga. Kemudian untuk faktor risiko selanjutnya itu ada asap rokok dan juga polusi udara, di mana keduanya dapat menyebabkan inflamasi kronis berulang pada saluran pernapasan sehingga terjadi penyempitan saluran pernapasan karena proses remodeling. Kemudian ada juga faktor seperti golongan obat-obatan golongan aspirin, NSAID, beta blocker, di mana obat-obatan ini termasuk antiinflamasi yang dapat menyebabkan bronkokonstriksi yang dapat memicu dan memperparah serangan asma. Baik, sekian dari saya. Perkenalkan, nama saya Kezia Angelina. Saya akan menjelaskan interaksi dari keluarga. Jadi sebenarnya menurut Friedman itu ada tertuang beberapa fungsi keluarga. Antara lain yang berkaitan dengan SP hari ini adalah fungsi perawatan dan kesehatan, di mana keluarga itu memiliki peran yang penting untuk saling menjaga kesehatan anggota keluarga yang lain agar masing-masing anggota tersebut dapat melakukan kewajibannya secara maksimal. Next. Jadi ada beberapa poin, ada 3 poin, yaitu yang menjadi fokus keluarga terhadap anggota yang khususnya anak-anak yang memiliki asma. Yang pertama yaitu ada ketidakefektifan pemeliharaan kesehatan yang berkaitan dengan kurangnya pengetahuan anggota keluarga mengenai asma. Jadi untuk menanganinya itu bisa diberikan pengetahuan pada anggota keluarga lainnya untuk bisa merawat anak yang terkena asma. Atau poin yang kedua ada ketidakefektifan pemberian regimen terapeutik dan juga penurunan coping. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Baik, perkenalkan di sini saya Kurnia. Saya akan menjelaskan bagaimana dampak penyakit terhadap keluarga. Yang mana asma pada anak ini berdampak pada orang tua dan juga saudara kandung. Nah, untuk orang tua sendiri, dampak yang terasa itu adalah dampak ekonomi, yang mana akan terjadinya penurunan penghasilan. Itu dikarenakan asma pada anak itu mudah eksaserbasi akut dan harus dihospitalisasi sehingga waktu bekerja pada orang tua itu akan berkurang. Selanjutnya ada dampak psikososial, yang mana orang tua akan khawatir berlebih dan juga orang tua tidak memiliki waktu untuk diri sendiri maupun dengan pasangan. Dan untuk dampak terhadap saudara kandung, biasanya yang terjadi adalah dampak pada psikologis, yang mana saudara kandung merasa kurang perhatian dari
orang tua dan juga merasa dikesampingkan. Baik, sekian dari saya dan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini pendekatan kedokteran keluarga itu dibagi menjadi tiga, yaitu pencegahan primer, pencegahan sekunder, dan pencegahan tersier. Baik, pertama dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan saya Sinta. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pencegahan primer, di mana pencegahan primer ini ditujukan untuk mencegah sensitivitas pada bayi atau anak dengan risiko asma. Dengan cara yang pertama, pencegahan primer secara prenatal, di mana pencegahan ini bertujuan untuk menghambat sensitivitas imunologi, terutama mencegah terbentuknya imunoglobulin E pada janin intrauterin dan menyusui. Kemudian, yang kedua yaitu pencegahan dini sensitivitas terhadap alergen sejak masa fetus. Yang ketiga adanya kontrol lingkungan, di mana kontrol lingkungan ini merupakan upaya pencegahan untuk menghindari alergen dan pautan, baik untuk mencegah sensitivitas maupun penghindaran dari faktor alergen pencetus. Kemudian yang keempat yaitu upaya pencegahan terhadap fetus dan bayi yang dimana dilakukan dengan memberikan diet hipo dan non alergenik. Kemudian yang terakhir yaitu dengan cara mencegah timbulnya suatu penyakit alergen pada anak yang tersensitivitas. Mungkin saya selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya Budi, saya akan menjelaskan pencegahan sekunder, di mana pencegahan sekunder itu tetap berbasis populasi yang terdiri dari early detection dan juga prompt treatment yang dilakukan pada orang yang berisiko. Baik, langsung saja ke contohnya, di mana di sini petugas kesehatan masyarakat itu mengadakan kunjungan ke keluarga-keluarga yang memiliki predisposisi kuat untuk mewariskan asma pada anaknya. Contohnya itu seperti misalnya asma, rinitis alergi, dan juga dermatitis atopi atau eksim. Apabila di screening lebih awal, misalnya dengan menggunakan tes serum IgE, dan apabila positif atau titernya meningkat, maka kita dapat melakukan prompt treatment berupa menghindari pemicu terjadinya asma seperti debu dan juga bulu binatang. Baik, lanjut ke contoh yang selanjutnya. Jadi prinsip pencegahan sekunder itu adalah orang beresiko. Jadi yang bisa kita lakukan adalah melakukan edukasi kepada orang-orang tua sebagai orang yang beresiko yang akan bisa mempredisposisikan penyakit atopik kepada anaknya untuk melakukan deteksi dini. Jadi orang tua tersebut kita lakukan edukasi minimal 2 dari 5 kriteria ini terpenuhi, maka anak tersebut memiliki suspek asma, dan bila positif 2 saja, maka kita dapat melakukan tindakan yang tepat, yaitu membawa ke fasilitas layanan kesehatan sebagai prompt treatment-nya. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Perkenalkan, saya Bilwa. Saya akan menjelaskan tentang pencegahan tersier. Upaya pencegahan tersier adalah upaya pencegahan yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kematian dan kecacatan. Dapat dilakukan melalui rehabilitasi, yaitu mengurangi ketidakmampuan dan meningkatkan efisiensi hidup pasien. Salah satu contoh programnya itu PHN atau Public Health Nursing, adalah program untuk merawat pasien kronis di luar pusat-pusat pelayanan kesehatan, contohnya rumahnya sendiri. Pencegahan tersier asma pada anak dapat ditujukan dengan mencegah manifestasi asma pada anak yang telah menunjukkan manifestasi alergi. Dalam etap tadi, pemberian cetirizine selama 18 bulan dapat pada anak dengan atopi, dengan dermatitis atopi dan IgE spesifik polen dan tungau debu rumah dapat menurunkan terjadinya asma sebanyak 50%. Kemudian dapat dilakukan melalui program edukasi mengenai cara penanganan asma di rumah dan bagaimana cara merujuk pasien asma yang sedang mengalami serangan. Kemudian juga dapat dilakukan melalui program rehabilitasi, yaitu salah satu contohnya yaitu senam asma yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan otot-otot pernapasan mengenai atau berkaitan tentang mekanisme pernapasan, kapasitas pernapasan, dan efisiensinya. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, perkenalkan nama saya Marita Arianti dengan NIM 09. Sekarang akan menjelaskan dari kesimpulan dari presentasi kami tadi. Diagnosis itu bisa digunakan dengan anamnesis, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan penunjang. Anamnesis yang baik menggunakan Basic 4, Secret 7. Bisa dalam pemeriksaan fisik bisa dilihat jika gejala semakin berat maka semakin kuat dugaan mengarah ke asma. Habis itu pemeriksaan penunjang yang dapat dilakukan itu dapat 6, yaitu pemeriksaan fungsi paru dengan alat spirometer, habis itu pemeriksaan arus puncak ekspirasi dengan alat peak flow rate meter, habis itu uji reversibilitas, habis itu uji provokasi bronkus, habis itu ada uji alergi untuk menilai ada tindakan alergi, dan fototoraks. Next. Faktor risiko terjadinya asma pada anak merupakan interaksi antara faktor host dan faktor lingkungan. Yang termasuk faktor host adalah
adalah genetik, jenis kelamin, berat badan lahir rendah, dan obesitas. Habis itu yang termasuk faktor lingkungan adalah alergen, asap rokok, polusi udara, dan obat tertentu seperti golongan aspirin, NSAID, dan beta blocker. Habis itu peran keluarga cukup penting dalam menjaga kesehatan anggota keluarga itu sendiri, karena fungsi keluarga adalah fungsi perawatan dan kesehatan di mana keluarga memiliki peran untuk saling menjaga kesehatan anggota keluarga yang lain agar dapat melakukan kewajiban masing-masing secara maksimal. Bisa selanjutnya, dampak penyakit terhadap keluarga bisa berpengaruh terhadap orang tua dan saudara. Orang tua itu bisa berupa dampak finansial dan saudara itu bisa berupa dampak psikologis. Bisa yang terakhir, pendekatan kedokteran keluarga bisa dilakukan secara melakukan pencegahan primer, sekunder, dan tersier. Next. Baik, sekian presentasi dari kelompok SGDA 10. Terima kasih. Selamat pagi dokter, selamat pagi teman-teman. Pada pagi hari ini kami akan mempresentasikan hasil laporan BCS SGD A10 bersama Puskesmas Baturiti 1. Berikut merupakan nama-nama anggota SGD A10. Next. Pertanyaannya akan dibagi dalam 4 bagian, yaitu yang pertama manajemen puskesmas, kedua layanan kesehatan, ketiga evaluasi program, dan yang terakhir indikator kesehatan. Next. Baik, dimulai dari bagian 1, yaitu manajemen puskesmas. Pertanyaan nomor 1, yaitu diskusikan profil umum dari puskesmas dan area layanannya. Untuk profil umum puskesmas Baturiti, yaitu puskesmas ini merupakan puskesmas rawat inap sejak tahun 2008 dan memiliki tata nilai CERI, yaitu cepat, efisien, ramah, dan inovatif. Untuk motonya, yaitu melayani dengan segenap kemampuan dan hati. Next, ke visi dan misi. Untuk visi Puskesmas Baturiti 1 ini yaitu mewujudkan masyarakat di wilayah Baturiti 1 sehat dan mandiri. Untuk misinya yaitu meningkatkan SDM yang berkualitas, menyelenggarakan standar manajemen puskesmas, melakukan perbaikan mutu dan kinerja pelayanan UKP, UKM, dan admin secara konsisten dan berkelanjutan, serta menggerakkan lintas sektor dan masyarakat untuk hidup sehat secara mandiri. Untuk data geografi dari Puskesmas Baturiti 1 ini memiliki luas wilayah sebesar 72,22 km persegi dengan batas-batas wilayah, yaitu sebelah utara ada Kabupaten Buleleng, sebelah timur Kabupaten Badung, sebelah selatan wilayah Puskesmas Baturiti 2, dan sebelah barat Kecamatan Panambel. Untuk data demografinya yang diambil dari kantor Camat Baturiti, yaitu untuk SD ada 22 sekolah, TK 22 sekolah, SD 23 sekolah, SLTP 5 sekolah, dan SLTA 1 sekolah. Next. Untuk wilayah kerja Puskesmas Baturiti 1 ini meliputi 7 dari 12 desa yang ada di Kecamatan Baturiti, yaitu Desa Candi Kuning sebanyak 6 banjar, Desa Baturiti sebanyak 8 banjar, Desa Batunya sebanyak 4 banjar, Desa Antapan sebanyak 6 banjar, Desa Bangli sebanyak 7 banjar, Desa Apuan 4 banjar, dan Desa Angseri 4 banjar. Jadi total keseluruhan wilayah kerja Puskesmas Baturiti 1 yaitu 7 desa dan 39 banjar. Untuk selanjutnya ini merupakan tabel jumlah penduduk yang ada di wilayah cakupan kerja Puskesmas Baturiti 1. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Mohon maaf untuk data fasilitas kesehatan dan prasarana puskesmasnya. Di sini terdapat 1 unit puskesmas induk, 6 unit puskesmas pembantu, 40 unit posyandu balita, 40 unit posyandu lansia, 200 orang jumlah kader posyandu, 2 unit mobil ambulans, dan 2 unit sepeda motor. Pertanyaan nomor 2 dilanjutkan oleh teman saya. Baik, lanjut ke pertanyaan nomor 2. Di sini pertanyaannya adalah cari informasi mengenai struktur organisasi puskesmas dan jumlah sumber daya manusia atau SDM, dan juga posisi serta tugas masing-masing SDM tersebut. Next.
Berikut merupakan struktur organisasi dari Puskesmas Maturity 1. Next. Baik, yang kedua, jumlah sumber daya manusia di Puskesmas Maturity 1 terdapat 75 orang, di mana terbagi dari dokter umum 4 orang, dokter gigi 2 orang, analisis kesehatan 1 orang, perawat gigi 2 orang, sanitarian 4 orang, apoteker 1 orang, bidan 33 orang, asisten apoteker 3 orang, tenaga gizi 4 orang, dan perawat 13 orang. Next. Tugas dari masing-masing SDM di sini berdasarkan jabatan. Yang pertama ada kepala puskesmas, itu memiliki tugas pokok yaitu untuk memimpin, menyusun kebijakan pelaksanaan. Habis itu mengkoordinasikan dan juga membina dan mengevaluasi pelaksanaan tugas-tugas staf puskesmas agar efektif, efisien, dan berkualitas sesuai tujuan puskesmas. Habis itu yang kedua ada kepala subbagian tata usaha. Ini bertugas untuk merencanakan operasionalisasi pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian. Habis itu perencanaan dan pelaporan serta keuangan. Yang ketiga ada kepegawaian dan umum. Ini memiliki tugas membuat laporan kepegawaian yaitu berupa absensi, visiting, duk, laporan triwulan dan tahunan dan lain-lain. Habis itu yang keempat ada rumah tangga, yaitu bertugas untuk mengkoordinasi perencanaan kebutuhan barang dan persediaan. Habis itu selanjutnya ada jabatan keuangan, yaitu tugasnya adalah mengkoordinasi realisasi keuangan. Habis itu selanjutnya pada jabatan sistem informasi puskesmas itu memiliki tugas mengkoordinir sistem pelaporan puskesmas. Next. Baik, selanjutnya jabatan penanggung jawab upaya kesehatan masyarakat esensial itu memiliki tugas untuk mengkoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan inovasi kegiatan UKM esensial. Habis itu yang jabatan selanjutnya itu pelayanan promosi kesehatan memiliki tugas untuk mengadvokasi tokoh masyarakat dan lintas sektor dalam rangka pemberdayaan masyarakat. Yang selanjutnya pada jabatan pelayanan kesehatan ibu, anak, dan keluarga berencana memiliki tugas untuk mengevaluasi hasil kegiatan pelaksanaan KIA dan KB secara keseluruhan. Habis itu yang selanjutnya pada jabatan pelayanan gizi memiliki tugas yaitu untuk memiliki tugas upaya perbaikan gizi keluarga atau UPGK, yaitu berupa penimbangan bayi dan menginventaris jumlah dan sarana posyandu. Habis juga pemetaan keluarga sadar gizi, penghinaan ASI eksklusif, habis pengukuran WUS, dan penyuluhan UPGK. Habis itu yang selanjutnya pada jabatan pelayanan dan pencegahan pengendalian penyakit memiliki tugas menyusun perencanaan dan evaluasi kegiatan di unit P2P. Next. Selanjutnya itu pada jabatan pelayanan kesehatan lingkungan, yaitu memiliki tugas menyusun perencanaan dan evaluasi di unit Kesling. Habis itu pada jabatan pelayanan keperawatan kesehatan masyarakat memiliki tugas untuk menyusun rencana kegiatan puskesmas berdasarkan data program puskesmas. Habis itu selanjutnya pada jabatan penanggung jawab upaya kesehatan masyarakat pengembangan memiliki tugas untuk mengkoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan inovasi kegiatan UKM pengembangan. Selanjutnya, pada jabatan penanggung jawab upaya kesehatan perorangan, kefarmasian, dan laboratorium memiliki tugas untuk mengkoordinasikan penyusunan rencana kebutuhan alat kesehatan, kebutuhan obat, reagen, dan sarana penunjang pelayan. Habis itu, jabatan selanjutnya itu pada jabatan pelayanan kefarmasian memiliki tugas untuk menyusun perencanaan kegiatan pelayanan kefarmasian. Next. Selanjutnya pada jabatan penanggung jawab jaringan dan jejaring pelayanan kesehatan itu memiliki tugas mengkoordinasikan perencanaan kebutuhan alkes, alat kesehatan, obat, dan sarana penunjang serta rencana kerja puskesmas pembantu dan puskesmas keliling. Di sini dia memiliki dua bagian, yaitu puskesmas pembantu yaitu memiliki tugas menyusun rencana kegiatan pelayanan kesehatan di puskesmas pembantu berdasarkan data program puskesmas dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman kerja. Habis itu pada bidan desa yaitu memiliki tugas melaksanakan kegiatan puskesmas di desa wilayah kerjanya berdasarkan prioritas masalah kesehatan yang dihadapi sesuai dengan kewenangan yang dimiliki dan diberikan. Next. Selanjutnya dijelaskan oleh teman saya.
Perkenalkan, nama saya Arya Yoga. Dari next slide. Baik, jadi di sini saya akan mencoba menjelaskan sumber dan alur pembiayaan Puskesmas Batu Riti 1. Jadi berdasarkan hasil wawancara kemarin, kita mendapatkan beberapa kayak data secara rinci mengenai pendapatan atau masukan dana dari pemerintah, baik itu pemerintah pusat, kabupaten maupun provinsi. Nah, yang pertama adalah di sini kita lihat ada dana APBN, di mana dana APBN ini adalah berasal dari pemerintah. Itu ada dua, yang pertama adalah DAK dan BOK. Nah, kalau DAK ini merupakan dana alokasi khusus, di mana dana alokasi khusus ini merupakan dana dari pemerintah pusat yang ditransfer langsung ke bagian anggaran pembelanjaan belanja daerah. Nah, dari DAK ini kemudian dibagi menjadi dua, itu ada dana alokasi khusus secara tidak langsung dan langsung. Nah, yang tidak langsung itu berupa BOK atau bantuan operasional kesehatan. DAK dan BOK sendiri itu Puskesmas itu mendapatkan sebanyak 1.600.000.000 sekian bisa dilihat di slide. Lalu yang kedua dari kita masuk ke anggaran dari APBD provinsi, di mana APBD provinsi itu mendapat ada yang namanya adalah bantuan keuangan. Namun di kemarin berdasarkan hasil presentasi dari dokternya tidak dijelaskan adanya bantuan keuangan dari APBD provinsi, melainkan Puskesmas Batu Riti 1 ini mendapatkan dana hibah itu dari APBD tingkat 2. Itu berupa bantuan operasional itu sebesar 200 juta. Nah, yang paling ditekankan dari presentasi kemarin atau yang pembiayaan ini adalah yaitu berupa pihak ketiga dan external resource-nya, di mana sebagian besar seperti misalnya kapitasi JKN. Nah, itu berasal dari pihak ketiga atau BPJS. Kapitasi JKN yang dimaksud di sini adalah besaran biaya yang diberikan kepada Puskesmas berdasarkan data penyakit dari tahun lalu atau jumlah orang-orang yang sakit dari tahun lalu. Itulah yang disebut dengan kapitasi JKN atau dari BPJS ke pihak ketiga ini. Itu Puskesmas Batu Riti 1 ini mendapatkan dana sebanyak 1 miliar. Sementara CSR atau bantuan dari masyarakat sosial sekitar itu tidak didapat oleh Puskesmas Batu Riti 1 ini, melainkan external resource-nya itu lebih banyak dari pendapatan klinik mandiri yang misalnya seperti dokter umum, rawat inap, dan juga spesialis dan gizi. Nah, dana ini di total kemudian dipecah lagi sesuai dengan alur pembiayaannya. Kemarin kita dapat menanyakan alur pembiayaannya, di mana pertama itu dana BOK ya. Jadi BOK dari APBN ini ditransfer langsung, itu meliputi transportasi lokal dalam wilayah desa. Misalnya ada kegiatan, jadi BOK ini digunakan untuk membiayai seperti transportasi, kemudian perjalanan dinas PNS, kemudian pembelian barang sekali pakai, kemudian belanja bahan dan belanja cetak dan serta pengadaan, kemudian belanja makanan dan minuman, serta pengadaan rapat-rapat. Lalu biaya dari BOK ini juga biaya dari pihak ketiga atau external resource ini lebih banyak ke bagian pelayanan, ke pembiayaan pelayanan seperti dokter umum, spesialis dan gizi. Sementara DAK ini dipergunakan untuk pembiayaan seperti misalnya UKP dan UKM yang nanti akan dijelaskan oleh teman saya. Jadi Puskesmas ini memiliki UKP dan UKM yang didukung oleh dana DAK. Sementara infrastruktur itu didapatkan biaya langsung dari BOK. Infrastruktur itu sendiri sudah dijelaskan oleh teman saya, itu berupa Puskesmas Induk, Puskesmas Pembantu, kemudian juga posyandu balita lansia, kader posyandu, jumlah mobil, ambulans, dan sepeda motor. Sekian dari saya, mungkin akan menjelaskan.
Perkenalkan, nama saya Bilwa, jadi saya akan menjelaskan soal nomor 4, yaitu jelaskan mekanisme perencanaan, implementasi, dan evaluasi program Puskesmas Maturity 1. Jadi, next. Pertama itu perencanaan. Jadi, di tahap awal akan dilakukan identifikasi masalah di masyarakat untuk membuat sebuah program. Data-datanya diperoleh melalui SMD atau survei mawas diri, MMD atau musyawarah masyarakat desa, PISPK atau program Indonesia Sehat dengan pendekatan keluarga, kemudian analisa kebutuhan masyarakat, angka kesakitan capaian kinerja, surveillance epidemiologi, analisa data demografi, dan analisa sumber daya puskesmas. Kemudian dari data-data tersebut, puskesmas akan menyusun RUK atau rencana usulan kegiatan, yang mana SUK itu akan dibahas di Dinas Kesehatan Kabupaten, kemudian diajukan ke pemerintahan daerah kabupaten. Kemudian RUK tersebut akan diajukan kepada DPRD untuk mendapatkan setujuan pembiayaan dan dukungan politis. Ketika RUK telah disetujui, akan dikembalikan kepada puskesmas terkait melalui Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota. Berdasarkan alokasi pembiayaan yang telah disetujui, puskesmas akan menyusun RPK atau rencana pelaksanaan kegiatan. RPK ini disusun dengan melakukan penyesuaian dan mempertimbangkan masukan dari masyarakat. Upaya puskesmas untuk memperoleh masukan dari masyarakat bisa melalui SMD atau MMD, kemudian kotak saran, kuesioner, pertemuan intersektoral, survei kepuasan pelanggan, logmin tribulanan, dan rapat kader. Next. Yang kedua itu pergerakan dan pelaksanaan atau P2. Jadi pada P2 ini penerapan manajemen pergerakan dan pelaksanaan dilakukan dalam bentuk forum pertemuan yang dikenal dengan Lok Karya Mini atau Lokmin. Lokmin ini biasanya diadakan berdasarkan periode waktu tertentu, yaitu Lokmin bulanan dan Lokmin triwulan. Lokmin bulanan dihadiri oleh Kepala Puskesmas, pemegang program, bina wilayah, dan seluruh karyawan. Sedangkan Lokmin triwulanan diadakan setiap 3 bulan, diundang oleh camat dan dihadiri oleh lintas sektoral. Biasanya diadakan pada bulan Februari, Mei, Agustus, dan November. Next. Dan yang terakhir yaitu pengawasan, pengendalian, dan penilaian atau P3. Jadi, manajemen perencanaan yang telah ditetapkan sebagai RPK, kemudian akan dilakukan pengawasan dan pengendalian agar target output dari setiap kegiatan dapat dicapai secara optimal. Hal-hal yang menjadi faktor menghambat pencapaian target output yang ditentukan dan ditemukan pada proses pengawasan dan pengendalian dapat segera diatasi melalui penyesuaian perencanaan selanjutnya. Pengawasan dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten, Kepala Puskesmas, audit internal, dan Komite Kesehatan Puskesmas. Sedangkan pengendalian bertujuan untuk menjamin kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan rencana yang telah ditetapkan dan dilakukan secara terus-menerus. Jika terdapat ketidaksesuaian, dilakukan upaya perbaikan. Hasil pengawasan dan pengendalian akan dinilai di suatu proses yang disebut dengan penilaian kinerja puskesmas. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selamat pagi. Di sini saya Sanya Bundaraswari akan menjelaskan pertanyaan nomor 5, yaitu jelaskan program wajib, pengembangan, dan penunjang yang ada di puskesmas, dan bagaimana semua program tersebut dilaksanakan. Next. Berikut adalah program-program yang ada di Puskesmas Maturity 1, dapat dilihat pada gambar, dan pelaksanaan program tersebut, jadi program penunjang tersebut ada penanggung jawabnya, dan dalam pelaksanaannya tetap dilakukan secara kolaborasi, di mana sistem kerjanya dalam bentuk tim sehingga dapat berjalan secara komprehensif, dan tidak ada program yang berdiri sendiri-sendiri. Misalnya pada promosi UKS dalam bentuk penyuluhan dan ada beberapa bagian yang terlibat, misalnya kesehatan gizi dan kesehatan indera untuk saling mensupport dalam hal men-screening. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Kemudian lanjut ke bagian yang kedua, yaitu layanan kesehatan. Perkenalkan, nama saya Casey Angelina.
Saya akan menjawab pertanyaan yang pertama, yaitu berapa jumlah kunjungan pasien ke puskesmas setiap harinya, lalu kasus apa saja yang umumnya datang ke puskesmas, serta kasus apa saja yang harusnya mampu ditangani oleh puskesmas sesuai dengan sistem JKN. Jadi selama masa pandemi ini, dari pihak puskesmasnya itu mengharapkan adanya penurunan jumlah kedatangan pasien, tetapi pada kenyataannya jumlah kunjungan pasien itu tetap sama dibandingkan sebelum masa pandemi. Ini ada peningkatan kunjungan penyakit kronis, dan kunjungannya itu khusus untuk pasien kroniknya itu difokuskan kepada pemberian obat maupun promosi kesehatan yang digiatkan oleh Kadar Posyandu dan Bidan Desa. Lalu jumlah pasiennya itu sekitar 70-80 pasien per harinya, dan kasus yang harus mampu ditangani oleh puskesmas merupakan sesuai dengan persyaratan JKN, yaitu 126 penyakit. Mungkin akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya Sinta. Di sini saya akan menjelaskan untuk pertanyaan yang kedua, yaitu berapa cakupan kepesertaan JKN di wilayah kerja puskesmas. Jadi untuk jaminan kesehatan nasional ini merupakan bagian dari sistem jaminan sosial nasional atau SJSN yang diselenggarakan menggunakan mekanisme asuransi kesehatan sosial yang bersifat wajib berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004. Untuk saat ini jumlah cakupan peserta JKN di wilayah Puskesmas Baturiti 1 kira-kira mencapai 75-80%, dan hal ini kedepannya masih perlu ditingkatkan lagi. Baik, cukup sekian. Pertanyaan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, saya Nimade Widiantari akan menjawab pertanyaan nomor 3 mengenai mekanisme pembiayaan apa saja yang digunakan oleh pasien yang datang ke puskesmas. Jadi terdapat 2 jenis mekanisme pembiayaan yang digunakan, yaitu Social Health Insurance bagi peserta jaminan kesehatan nasional atau JKN, dan juga out of pocket spending bagi pasien umum. Jadi bagi pasien peserta JKN, pasien bisa menunjukkan kartu Indonesia Sehat atau KIS, atau bisa juga dengan kartu Askes serta kartu identitas seperti KK ataupun KTP di bagian loket. Biaya yang digunakan untuk pelayanan pasien peserta JKN akan diambil dari kapitasi yang diberikan kepada puskesmas, yaitu sebesar 6.000 per peserta. Kemudian untuk pasien tidak atau belum terdaftar sebagai peserta JKN, maka pasien termasuk dalam pasien umum dan harus membayar sendiri biaya pelayanan yang dilakukan di puskesmas berdasarkan pelayanan yang diberikan atau fee for service. Jadi biaya pelayanan puskesmas di Kabupaten Tabanan diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang retribusi pelayanan kesehatan. Baik, sekian dari saya. Pertanyaan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Next. Baik, di sini ada pertanyaan yang keempat, yaitu pertanyaannya berapa rata-rata jumlah pasien yang dirujuk ke rumah sakit setiap harinya. Jadi untuk rata-rata jumlah pasien yang dirujuk ke rumah sakit dari puskesmas itu setiap harinya sulit untuk diprediksi, karena menurut kepala puskesmas sendiri datanya itu berubah-ubah tiap bulannya. Selain itu, untuk pertanyaan yang kedua, yaitu pasien dengan kasus apa saja yang dirujuk oleh puskesmas. Jadi biasanya kasus-kasus yang dirujuk oleh puskesmas itu kasus-kasus yang perlu penanganan dari dokter spesialis, misalnya stroke yang merupakan komplikasi dari hipertensi misalnya, kemudian ada penyakit jantung, ada juga kecelakaan, dan juga termasuk juga kecelakaan lalu lintas di sini, dan juga kasus-kasus ibu yang mau melahirkan atau partus. Mungkin sekian dari saya, dan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, perkenalkan saya Kurnia. Di sini saya akan melanjutkan untuk pertanyaan nomor 5. Apakah ada kasus wabah yang terjadi di puskesmas dalam 3 tahun terakhir? Apa yang dilakukan oleh puskesmas untuk menangani kasus tersebut? Jadi, wabah yang terjadi itu adalah wabah diare di tahun 2018. Dan untuk penanganannya disesuaikan dengan protap KLB dari Dinkes Tabanan sendiri, yang mana puskesmas melakukan pelayanan terhadap pasien-pasien yang terdampak diare langsung dan ditangani oleh puskesmas maupun puskesmas pembantu. Lalu
Puskesmas juga melakukan surveillance untuk mengetahui faktor penyebab diare yang sedang terjadi, lalu dilakukan pengambilan sediaan yang berhubungan dengan penyebab diare tersebut, dan dikirimkan ke Dinas Kesehatan setempat untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium. Ya, terakhir, Dinas Kesehatan akan melakukan kunjungan lapangan untuk penyelidikan lebih lanjut terkait wabah diare tersebut. Sekian dari saya, bisa dilanjutkan. Baik, di sini saya akan melanjutkan pertanyaan yang bagian ketiga. Next. Baik, saya Gusti Ayu Anumswari akan melanjutkan pertanyaan yang pertama, yaitu apa saja menjadi indikator dan keberhasilan masing-masing program wajib di Puskesmas. Jadi untuk Puskesmas itu mempunyai target, dan jika sudah sesuai target pencapaiannya maka sudah berhasil, dan sekarang tinggal dipertahankan. Dari tarif kita dapat mengetahui apakah program sudah terlaksana atau belum. Jadi Puskesmas melakukan mini lokakarya program pada bulan ini pertama di tahun tersebut. Dan mini lokakarya itu program tarif tidak bisa ditentukan sendiri, apalagi yang berkaitan dengan SPM. Jadi tapi harus berdasarkan pertimbangan dari pusat atau dari Kabupaten Tabanan. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman-teman saya. Selamat pagi, saya Ida Yuandira. Di sini akan melanjutkan pertanyaan nomor 2, yaitu bagaimanakah cakupan pelaksanaan program-program wajib di Puskesmas Baturiti 1. Jadi sesuai hasil wawancara kemarin, itu terdapat beberapa program wajib yang belum mencapai target. Karena untuk program SPM itu sendiri setidaknya harus mencapai 100%. Hal tersebut memerlukan evaluasi lebih lanjut untuk meningkatkan pencapaian target tahun ke depannya. Sekian dari saya, dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Baik, lanjut ke pertanyaan nomor 3. Program apa saja yang cakupannya masih di bawah target, dan apa kira-kira yang membuat program tersebut belum mencapai target? Itu jawaban dari dokternya itu dari SPM yang masih belum tercapai adalah kegiatan usia lanjut, karena indikator targetnya harus tercapai screening atau semua usia. Di sini juga ada keterbatasan dana untuk bisa dapat membeli alat-alat yang digunakan untuk mengecek kolesterol dan asam urat di Puskesmas. Bisa hambatannya juga ada juga tentang jaminan kesehatan, asuransi kesehatan, dan kepesertaan JKN yang belum bisa mencapai 100%. Next. Baik, saya akan melakukan beberapa upaya yang dilakukan Puskesmas bila sebuah program yang dilakukan baik, jadi sudah dijelaskan oleh teman saya Bilwa tadi mengenai dengan bagaimana penyusunan sebuah program di mengenai evaluasi dan monitoring. Saya akan mengambil pada bagian P2 dan P3, di mana P2 dan P3 ini saling berkaitan. Yang pertama P2 merupakan sebuah sebutan kita disebut dengan loka karya mini, di mana loka karya mini merupakan sebuah kegiatan monitoring yang dilakukan baik secara bulanan maupun triwulan sudah dilakukan. Nah, dalam monitoring dan evaluasi ini di loka karya mini ini sudah dirasa saya rasa cukup. Namun kita tahu sendiri kemarin sudah dijelaskan juga oleh dokternya bahwa ada sebuah program yang tidak mencapai target, yaitu posyandu lansia. Nah, berdasarkan pernyataan beliau mengatakan bahwa
pengawasan pengendalian dilanjutkan jika memang ada program yang gagal, maka akan dilanjutkan ke poin nomor terakhir, itu adalah pengawasan pengendalian dan penilaian, di mana P3 ini juga sudah dijelaskan oleh teman saya, yaitu ada dilakukan pengawasan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten, Kepala Puskesmas, audit internal, dan Komite Kesehatan. Lalu juga dilakukan pengendalian di mana menjamin kesesuaian tujuan dari program. Nah, yang terakhir adalah dilakukan penilaian kinerja dari kegiatan tersebut, apakah sudah maksimal atau belum, dan ternyata didapatkan nilai 70%. Nah, kemarin kalau dokter menyebutkan bahwa dari hasil penilaian ini nanti akan digunakan untuk membuat sebuah program yang bisa memperbaiki program sebelumnya, di mana mungkin dapat menutupi kurang-kurangan program tersebut. Sekian dari saya, bisa lanjutkan. Saya akan melanjutkan ke bagian keempat, yaitu indikator kesehatan di wilayah kerja puskesmas. Next. Jadi pertanyaan pertama, berapa jumlah penduduk di wilayah kerja puskesmas Batu Riti 1, berapa seks rasionya, dan bagaimana komposisi umur penduduknya. Next. Jadi pertama itu dari total penduduk yang ada di wilayah kerja puskesmas Batu Riti 1 itu sebanyak 32.508 orang. Bila dibagi menjadi laki-laki dan perempuan, yaitu jumlah laki-lakinya 16.572 orang, kemudian jumlah perempuannya 15.936 orang. Kemudian untuk seks rasionya dihitung dengan membagi jumlah laki-laki per jumlah penduduk perempuan dikali 100, yang mana jumlah penduduk laki-laki yaitu 16.572 per 15.936 dikali 100, yang mana menghasilkan 1,039 dikali 100 atau sama dengan 103,9 bila dibulatkan menjadi 104. Artinya tiap 104 orang jumlah laki-laki akan ada 100 orang jumlah penduduk perempuan. Kemudian komposisi umurnya yaitu usia produktif lebih banyak dibandingkan usia non-produktif. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya Sania di sini akan melanjutkan pertanyaan nomor 2, yaitu berapakah angka kelahiran atau fertility rate, kematian ibu, kematian bayi, dan kematian balita di wilayah kerja puskesmas, dan apa yang menjadi penyebab utama kematian ibu, bayi, dan balita di wilayah kerja puskesmas. Untuk jawaban dokternya kemarin, pada tahun 2019 itu tidak ada tercatat bahwa adanya kematian ibu. Namun ada kematian bayi yang dikarenakan perkembangan bayi yang tidak baik dalam kandungan. Sementara ini kematian ibu masih dapat dikendalikan pada puskesmas. Sedangkan untuk kematian bayi kurang bisa karena biasanya penyebabnya adalah komplikasi dari penyakit lainnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan ke pertanyaan yang ketiga, yaitu apa sajakah 10 besar penyakit pada pasien yang berkunjung ke puskesmas Batu Riti 1, dan adakah penyakit selain 10 besar tersebut yang menjadi perhatian khusus puskesmas? Jadi, berikut adalah daftar 10 penyakit terbanyak yang ada di Puskesmas Batu Riti 1 berdasarkan tahun 2019 yang lalu. Peringkat pertama diduduki oleh ISPA dengan jumlah kasus sebanyak 1.190, dan kasus tersedikit atau kedudukan ke-10 itu ada gingivitis dengan jumlah 232. Ini akan menjelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan untuk pertanyaan yang keempat, di mana berapakah proporsi balita yang mengalami malnutrisi atau gizi kurang atau buruk, stunting, obesitas di wilayah kerja Puskesmas Batu Riti 1. Jadi untuk gizi buruk pada tahun 2019 tidak ada kasus, sedangkan gizi kurang itu disebabkan oleh penyakit bawaan. Puskesmas sendiri mengupayakan bayi yang gizi kurang tidak jatuh pada status balita gizi buruk. Kemudian untuk balita sehatnya dilakukan dengan pendampingan berupa pengolahan menu, memberikan promosi kesehatan yang benar. Next. Baik, sekian presentasi dari SGD kami. Akhir kata kami ucapkan terima kasih.